Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sergio Torre Orlando dari Universitas Bangka Belitung, program studi Teknik Pertambangan. Di video ini, kita akan membahas penelitian tentang perencanaan teknis geometri SAM pada PIT 1 PT Bara Api Coal yang berlokasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Video ini akan mencakup 5 bagian utama: pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil dan pembahasan, serta penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Jadi, pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah PT Bara Api Coal adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi menggunakan metode penambangan konvensional dengan menggunakan kombinasi ekskavator untuk pemuatan dan dump truck untuk pengangkutan. Dan masalah utamanya adalah perusahaan ini belum memiliki dimensi SAM yang aktual. Saat ini, air hanya terjebak secara alami di titik elevasi terendah pit, tanpa kolam penampungan yang terancang dengan baik. Ini tentunya jadi masalah serius karena ketika hujan turun, air limpasan akan mengenangi lantai tambang dan menghambat aktivitas produksi. Sehingga, bila terjadi musim hujan, sistem penyaliran tidak tertangani dengan baik, target produksi bisa terganggu dengan parah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan merencanakan geometri SAM yang tepat agar air bisa tertampung dan dipompa keluar secara optimal. Rumusan masalah yang terdapat penelitian ini adalah: yang pertama, berapa besar debit air yang masuk ke lokasi tambang? Yang kedua, berapa ukuran geometri dimensi SAM yang ideal? Yang ketiga, berapa jumlah dan kapasitas pompa yang dibutuhkan? Kita masuk ke batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Penelitian ini hanya pada perencanaan teknis geometri SAM PIT 1 menggunakan data curah hujan 10 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 2025 dengan metode perhitungan Gambel. Aspek lingkungan dan ekonomi tidak dikaji pada penelitian kali ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui debit air masuk beserta kapasitas pompa yang dibutuhkan, serta menentukan ukuran SAM yang sesuai. Manfaat dari penelitian ini, selain menambah wawasan penulis, penelitian ini bisa jadi referensi bagi mahasiswa teknik pertambangan dalam memahami sistem penyaliran tambang terbuka. Kita masuk ke bab 2, bagian 2, yang dimana kita akan membahas landasan teori. Dasar dari seluruh perhitungan penyaliran tambang ada di sini. Pertama, kita bicara tentang daur hidrologi, siklus air yang terus berputar, mulai dari evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, presipitasi, dan runoff dan infiltrasi. Yang paling relevan untuk penyaliran tambang adalah runoff atau air limpasan, yaitu air hujan yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dalam hal ini, mengalir masuk ke dalam pit tambang. Untuk menghitung debit air limpasan digunakan metode rasional, yaitu dengan persamaan Q sama dengan 0,278 dikali C dikali A I dikali A, di mana C adalah koefisien limpasan berdasarkan penggunaan lahan, I adalah intensitas hujan dalam satuan milimeter per jam, dan A adalah luas catchment area dalam kilometer persegi. Untuk memprediksi curah hujan, rencana digunakan metode Gambel dengan perhitungan atau persamaan XT sama dengan X ditambah K dikali S. Kemudian intensitas hujan dihitung dengan menggunakan rumus Monod.
Selain itu, air hujan ada juga lumpur yang masuk ke SAM akibat erosi. Volumenya dihitung menggunakan metode USLE, yaitu Universal Soil Loss Equation, di mana untuk persamaan atau rumus yaitu rumus erosi aktual atau USLE adalah EI dikali K dikali LS dikali CP dikali A, di mana EI adalah indeks erosivitas hujan, K adalah erodibilitas tanah, LS adalah faktor kemiringan lereng, dan CP adalah faktor penggunaan lahan. Lalu ada rembesan, yaitu air yang merembes masuk ke area tambang melalui lantai atau dinding pit. Nilai rembesan sangat bergantung pada permeabilitas tanah. Semua komponen ini, air limpasan, lumpur, evapotranspirasi, rembesan, dan debit pompa, dikombinasikan dengan konsep water flow balance. Keseimbangan antara air yang masuk dan air yang dikeluarkan dari SAM. Lalu, kita masuk ke bagian pompa, pipa, dan kolam penampungan SAM. Untuk mengeluarkan air dari SAM digunakan pompa. Head total pompa terdiri dari 5 komponen: static head, head gesekan pipa keluar, head gesekan pipa hisap, head kerugian katup, dan velocity head. Sementara itu, berdasarkan penempatannya, SAM dibagi 3 jenis, yaitu traveling SAM, di front tambang bersifat sementara untuk mengikuti kemajuan tambang, SAM jenjang, yaitu di tepi jenjang tambang dibangun lebih permanen, main SAM di elevasi terendah pit sebagai penampungan utama sebelum air dipompa ke setting pond. Kita masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data diolah secara matematis dan statistis. Lokasi penelitian ada di daerah penambangan PT Bara Api Coal, Kecamatan Batin, Kabupaten Batanghari, Jambi. Data primer dikumpulkan langsung di lapangan, yang meliputi luas catchment area, dimensi SAM aktual, jumlah pompa, dan debit aktual pemompaan. Sedangkan data sekunder dari arsip perusahaan meliputi data curah hujan 10 tahun terakhir, peta situasi, spesifikasi pompa, dan debit pompa. Sedangkan tahapan penelitian terdapat 5. Yang pertama, studi literatur yang mempelajari referensi penelitian terdahulu. Kedua, pengumpulan data, yaitu data primer yang ada di lapangan dan sekunder. Yang ketiga, pengolahan data, yang dimana menggunakan rumus Gamble, Mononobe, Turklex-Bain, USLE, dan menggunakan software untuk pengolahan Surpak. Dan analisis data yang menggunakan metode statistika, trial and error, dan perbandingan, serta bagian kelima yaitu kesimpulan dan saran, yaitu hasil analisis dan rekomendasi perbaikan. Kita masuk ke bagian atau bab 4, hasil dan pembahasan. Pertama, curah hujan dihitung menggunakan metode Gamble dengan kata ulang 10 tahun untuk triwulan keempat tahun 2026, dengan hasilnya adalah Oktober. Pada bulan Oktober didapati curah hujan 159,59 mm dengan intensitas 6,64 mm per jam. Pada bulan November, curah hujan didapati 128,09 mm dengan intensitas 5,33 mm per jam. Dan pada bulan Desember didapati curah hujan 172,59 mm dan intensitas 7,19 mm per jam. Dari sini kita tahu bahwa bulan Desember adalah kondisi paling kritis, dan inilah yang digunakan sebagai dasar perencanaan. Catchment area pada pit 1 dengan total seluas 93,7 hektar dengan 1,96 km persegi berada di dalam pit dan 7,41 km persegi di luar pit.
Koefisien limpasan untuk area tambang adalah 0,9 karena kondisi tanah gundul. Lalu kita membahas debit air limpasan pada bulan Desember. Pada lokasi in-pit dengan luas area 1,96 km persegi didapati debit yaitu 12.700,3 mm kubik per jam. Pada lokasi output dengan area luas 7,41 km persegi dengan didapati debit yaitu 16.005,0 meter kubik per jam dengan total yaitu didapati total yaitu dengan luas 9,37 km persegi dan dengan debit yaitu 28.705,3 meter kubik per jam. Lalu kita masuk ke bagian pompa. Debit aktual tiap pompa adalah 522 jam per saya ulangi. Debit aktual tiap pompa adalah 522 meter kubik per hari. Head total pompa dihitung sebesar 126 meter yang terdiri dari static head 102 meter dan head gesekan pipa dengan pipa keluar dengan 23,2 meter, head gesekan pipa hisap 0,04 meter, head kerugian katup 0,36 meter, velocity head didapati 0,21 meter. Volume lumpur pada bulan Desember dihitung dengan USLE erosi aktual dengan didapati 1422,3 meter kubik per bulan atau sekitar 3,9 meter kubik per hari yang masuk ke SAM. Pada evapotranspirasi dihitung dengan metode Turk-Langben menghasilkan 11,52 meter kubik per hari. Rembesan pada SAM berbahan tanah lempung dengan koefisien permeabilitas 10 pangkat minus 7 cm per detik dapati hasil 10,32 meter per hari. Maka water flow balance bulan Desember adalah volume keluar dalam kurung pompa dikurangi rembesan dikurangi evapotranspirasi dikurang dalam kurung air masuk plus lumpur didapati hasil dengan water flow balance dengan surplus 117.360,3 meter kubik per hari. Ini adalah volume air minimum yang harus ditanggung oleh SAM setiap harinya. Dimensi SAM berdasarkan water flow balance tersebut, SAM direncanakan berbentuk trapesium dengan metode trial dan error. Dimensinya adalah V sama dengan volume balok ditambah 2 kali volume prisma samping ditambah 2 kali volume prisma depan belakang dengan didapati hasil volume total 120.010 meter kubik. Lalu kita masuk ke bagian penutup atau bab 5. Di sini kesimpulan pada penelitian ini adalah parameter tertinggi ada di bulan Desember dengan curah hujan 172,59 mm dengan intensitas 7,19 mm per jam dengan debit limpasan 12.700,3 meter kubik per jam. Menggunakan dua pompa multiflow 420 AX
mampu bekerja 522 jam per bulan dengan volume pemompaan 17.591,45 meter kubik per hari. SAM direncanakan berbentuk trapesium dengan volume 120.010 meter kubik. Sudah mampu menampung surplus air sebesar 117.360,3 meter kubik per hari. Lalu saran dari penelitian ini terdapat 4, yaitu 1. Bangun tanggul dan ring kanal baru di sisi timur PIT 1 untuk memperkecil catchment area sehingga debit air yang masuk bisa berkurang. 2. Sesuaikan dimensi SAM dengan rencana penambangan aktual di lapangan. 3. Sistem dengan 2 pompa multiflow 420 AX dan SAM trapesium ini sudah cukup optimal dan tinggal diimplementasikan saja. 4. Terapkan jadwal hidup pompa yang terstruktur agar kedua pompa bekerja secara maksimal. Mungkin cukup sekian dari pembahasan penelitian perencanaan teknis geometri SAM PIT 1 PT Bara Api Coal. Semoga video ini bermanfaat. Saya Sergio Torrelando dari Universitas Bangka Belitung pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya.